Bab 317. Keputusan. Meskipun sebagian besar pebisnis enggan menyewa toko, tetapi Elton Su tidak mau melepaskan rencananya begitu saja. Dan hanya mengandalkan pasar perdagangan bebas untuk mendapatkan batu yin yang. Elton Su tahu bahwa hanya mengandalkan pasar perdagangan bebas untuk mendapatkan 100 batu yin yang per orang jauh dari cukup untuk seluruh sekte awan terapung. Selain itu, karena sekte awan terapung menolak untuk menerima murid, semakin banyak pebela diri akan pergi. Pada saat itu, akan ada semakin sedikit orang, dan semakin sedikit pebela diri yang akan berdagang. Maka nanti sekte awan terapung tidak akan ada pendapatan. Untungnya, karena Elton Su sudah tahu penyebab masalahnya, dia secara alami punya waktu untuk perlahan-lahan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Alasan utama mengapa hampir semua pebisnis enggan membuka toko di pasar yang dibangun oleh sekte awan terapung adalah selalu kurangnya pembeli. Jika jumlah pebela diri di sekitar sekte awan terapung meningkat beberapa kali, maka secara alami semua masalah akan terpecahkan. Elton Su duduk di kursi singgasana di aula, tangan kanannya mengetuk sandaran tangan kursi secara berirama, dan tenggelam dalam perenungan. Elton Su memikirkan banyak cara untuk meningkatkan populasi. Tetapi Elton Su menemukan bahwa hanya ada satu cara yang layak untuk meningkatkan populasi. Dan metode ini juga merupakan alasan mengapa banyak pebela diri bersedia datang ke sekitar sekte awan terapung dan menolak untuk pergi. Metode ini, tentu saja adalah untuk mempublikasikan berita bahwa sekte awan terapung siap merekrut murid. Alasan mengapa para pebela diri ini datang ke sekte awan terapung adalah karena mereka ingin bergabung dengan sekte awan terapung. Tetapi sekte awan terapung baru didirikan. Baik itu dengan alasan untuk mencegah mereka yang ingin bergabung dengan sekte awan terapung dan menyebabkan kerusakan, atau mereka memang belum siap menerima murid. Intinya mereka tidak berencana untuk menerima murid dalam waktu singkat. Jika menerima murid, mungkin seluruh murid sekte awan terapung sama seperti dia, sama sekali tidak siap. Namun, pengembangan sekte awan terapung saat ini adalah masalah yang mendesak. Jika tidak memanfaatkan ketertarikan semua orang ingin bergabung dengan sekte awan terapung, maka ketika ketertarikan telah berlalu, bahkan jika sekte awan terapung mengumumkan ingin menerima murid, efeknya tidak akan terlalu baik. Untuk sekte awan terapung, peluangnya hanya kali ini. Jika tidak memanfaatkannya, akan sulit untuk memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Setelah berpikir lama, Elton Su masih ragu-ragu. Oleh karena itu, dia menginstruksikan seorang murid sekte awan terapung, undang semua tetua datang ke sini. Segera, 10 tetua berkumpul di aula. Bahkan Sein Sikong yang masih belum sembuh dan Elton Su suruh untuk lebih banyak beristirahat, juga datang ke aula. Elton Su meminta semua orang untuk duduk. Dia langsung menjelaskan situasi saat ini yang dihadapi sekte awan terapung dan rencananya, dan kemudian berkata, "Mari kita bicarakan. Apa rencana kalian?" "Aku tidak setuju. Aku pikir ini benar-benar terlalu berisiko. Jika ada pebela diri dengan motif tersembunyi memasuki sekte awan terapung, maka situasi sekte awan terapung terlalu berbahaya, kan?" "Aku rasa bisa setuju. Bagaimanapun, kita menerima kekuatan lain seperti tanah kekacauan untuk menjadi milik sekte awan terapung. Dan sekarang hanya menerima murid, apa yang tidak diperbolehkan. Bagaimana bisa sama? Waktu itu, pasti tidak ada orang dengan motif tersembunyi. Tetapi bagaimana jika sekarang ada orang seperti itu?" Begitu Elton Su mengemukakan masalah ini, seluruh sekte awan terapung sangat heboh. Beberapa mengatakan mereka setuju, beberapa mengatakan mereka tidak setuju. Mereka yang setuju, masuk akal. Mereka yang tidak setuju, tampaknya benar, dan semuanya masuk akal. Dan tidak ada yang salah dari mereka. Melihat para tetua yang berdebat, Elton Su tidak bisa menahan diri untuk menggosok dahinya, merasakan sakit kepala. Dia awalnya memanggil semua orang untuk membantunya menemukan ide. Tetapi setelah diskusi semua orang, dia merasa lebih sakit kepala dan bahkan lebih ragu-ragu. Setelah melirik sekeliling, Elton Su menemukan Sein Sikong, yang duduk di atas di sebelah kiri, tetap diam dan tidak berbicara. Tetapi dia tampaknya memiliki beberapa rencana di dalam hatinya. Segera, Elton Su bertanya,
Penatua Sein Sikong, bagaimana menurutmu? Jika ada, tolong beritahu semua orang. Mendengar Elton Su memanggil namanya, Sein Sikong segera berdiri dan memandang semua orang sedikit, memberi isyarat dan kemudian mulai berbicara. Pertama-tama, aku pikir kata-kata semua orang benar. Semua memiliki kebenaran tertentu, kata Sein Sikong, dan segera mendapat persetujuan dari para tetua dengan sikap yang berbeda. Namun segera, Sein Sikong mengubah topik, namun, aku masih berpikir bahwa yang terbaik adalah setuju untuk menerima murid. Mendengar ini, para tetua yang awalnya menyatakan ketidaksetujuan mereka untuk menerima murid dalam waktu singkat tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Tapi tidak mengatakan apa-apa. Katakan padaku mengapa kamu berpikir begitu. Elton Su masih sangat mementingkan pendapat Sein Sikong, jadi dia bertanya. Sein Sikong mengangguk, berkata, pertama-tama, memang sangat mendesak bagi Sekte Awan Terapung untuk memiliki sumber pendapatan. Dan sekarang ini memang merupakan kesempatan emas bagi Sekte Awan Terapung untuk menghasilkan uang. Jika melewatkan kesempatan ini, apakah semua orang menemukan pilihan lain untuk menghasilkan uang? Semua orang segera menundukkan kepala. Selama waktu ini, sebagian besar pebela diri di seluruh Sekte Awan Terapung secara tidak sadar akan memikirkan hal ini. Tetapi mereka tidak pernah menemukan cara yang baik untuk menghasilkan uang. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka memang tidak yakin akan menemukan cara lain untuk menghasilkan uang. Namun, para tetua ini masih lebih memperhatikan keamanan sekte, dan segera berkata, namun, ini terlalu berbahaya. Apa yang harus kita lakukan jika ada orang dengan motif tersembunyi? Bahkan jika ada motif tersembunyi, lalu apa? Ada berapa banyak pebela diri dengan motif tersembunyi yang datang untuk berpartisipasi menjadi murid Sekte Awan Terapung? Bahkan jika mereka datang untuk berpartisipasi, berapa banyak yang benar-benar bisa masuk? Bahkan jika mereka masuk, aku tidak berpikir itu adalah hal buruk. Seluruh sekte adalah satu. Semua orang memiliki satu hati memang hal yang baik. Tetapi menjalani kehidupan yang terlalu mudah akan membuat semua orang kehilangan semangat juang. Tampaknya sangat buruk jika ada seorang pebela diri yang membangkitkan badai di Sekte Awan Terapung. Tetapi sebenarnya bermanfaat, setidaknya itu meningkatkan kompetisi internal. Jika hanya beberapa orang yang membuat masalah, dan akan membuat berantakan Sekte Awan Terapung. Aku pikir perlu untuk meragukan apakah perlu Sekte Awan Terapung didirikan. Sein Sikong membicarakannya. Urutannya sangat jelas, juga sangat masuk akal. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk mengangguk diam-diam. Ide Sein Sikong memang sangat bagus. Itu mencakup segalanya. Bahkan jika mereka ingin membantah, mereka tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Mendengarkan pernyataan Sein Sikong, Elton Su merasa lebih puas. Sein Sikong tampaknya memiliki kemampuan kepemimpinan yang lebih dari dia, dan pemikirannya tentang berbagai hal lebih komprehensif. Elton Su merasa bahwa, terlepas dari kekuatannya, Sein Sikong jelas lebih cocok menjadi pemimpin Sekte Awan Terapung daripada dirinya. Pada saat ini, dengan kata-kata Sein Sikong, dia percaya bahwa para tetua telah melihat kemampuan kepemimpinan pribadi Sein Sikong. Selain itu, beberapa waktu lalu, ketika area yang kacau telah ditenangkan, Sein Sikong memberikan kontribusi besar untuk mengubah situasi dan membalikkan situasi. Ini juga memungkinkan semua orang untuk melihat kekuatan Sein Sikong. Oleh karena itu, Sein Sikong telah memperlihatkan kepada semua orang dalam hal kekuatan dan kepemimpinan. Dan dengan prestise yang dia bangun, Elton Su merasa bahwa sudah hampir waktunya untuk menyerahkan posisi Master Sekte kepada Sein Sikong. Dengan prestise Sein Sikong di Sekte Awan Terapung sekarang, Elton Su merasa bahwa bahkan jika dia memberikan posisi kepada Sein Sikong, itu tidak akan terlihat tiba-tiba. Dengan rencana di dalam hatinya, ketika perekrutan murid selesai dan Sekte Awan Terapung sedikit tenang, dia akan menyerahkan tahta kepada Sein Sikong. Dengan dalih menerobos ranah manusia super, dan mengambil kesempatan untuk pergi. Dengan cara ini, Sekte Awan Terapung maupun dunia luar tidak tahu tentang kepergiannya. Tidak ada yang berani menyerang Sekte Awan Terapung. Tentu saja, pada saat ini, Elton Su hanya bisa memikirkannya di dalam hatinya,
dan dia masih perlu melakukan upaya saat ini. Segera, Elton Su berkata, "Aku setuju dengan pernyataan Penatua Sikong, dan juga setuju untuk membuka gerbang Sekte Awan Terapung untuk menerima murid. Apakah kalian keberatan? Jika tidak, maka urusan ini akan diputuskan." Kami mendengar perintah Master Sekte. Para tetua tentu tidak akan keberatan, dan sepertinya tidak ada gunanya menolak saat ini. Elton Su mengangguk dan berkata, "Karena Penatua Sikong telah menjelaskan untung rugi dari merekrut murid dengan sangat jelas, maka masalah ini akan diserahkan kepada Penatua Sikong. Para penatua lainnya akan membantu Penatua Sikong untuk bersiap merekrut murid. Perhatikan bahwa aspek terpenting dari menguji murid adalah hatinya." Adapun separuh lainnya dari para tetua bertanggung jawab untuk menghubungi orang-orang dari organisasi dagang utama terlebih dahulu, dan menjual terlebih dahulu toko-toko di pasar. Jika sampai para pebela diri siap bergabung dengan Sekte Awan Terapung sedangkan toko belum siap, itu akan sangat merepotkan. Untuk menjual dengan cepat, mereka dapat menyewa selama 1 bulan, dan sewa untuk bulan itu akan ada potongan. Jika menyewa selama setahun, sewa untuk tahun pertama dapat ada potongan. Aku percaya jika dapat menyewa jangka pendek selama sebulan, banyak pebisnis yang mau mencobanya. Jangan khawatir, Master Sekte, aku pasti akan menyelesaikan tugas. Sein Sikong buru-buru menjawab. Dia secara alami tahu apa arti dari tindakan Elton Su. Untuk membiarkan dia memimpin beberapa sesepuh sebagai pemanasan terlebih dahulu, sehingga para tetua dapat beradaptasi dengan kepemimpinannya. Sehingga ketika tahta diserahkan kepadanya di masa depan, para tetua tidak akan merasa canggung ketika mematuhi perintahnya. Meskipun para tetua lainnya merasa sedikit tidak nyaman untuk menyerahkan hampir semua pekerjaan kepada Sein Sikong, tetapi kecuali Elton Su, hanya Sein Sikong yang paling cocok. Dan mereka tidak bisa selalu membiarkan Master Sekte melakukan semuanya sendiri, kan? Bagi sebagian besar murid Sekte Awan Terapung, peran terpenting Elton Su adalah sebagai dewa pelindung mereka. Elton Su sangat puas karena tidak ada yang keberatan dengan pengaturannya. Pada saat ini, yang perlu dia lakukan adalah perlahan-lahan menjadi orang di belakang layar. Bahkan untuk kedepannya, tidak peduli apakah ada dia atau tidak, Sekte Awan Terapung dapat berjalan lancar. Dengan begitu ketika dia menyerahkan posisi penguasa ke Sein Sikong, kekacauan dan dampaknya akan lebih kecil. Hambatan yang mungkin ditemui Sein Sikong dalam mewarisi posisinya akan lebih kecil. Dengan mentalitas seperti itu, Elton Su memerintahkan semua orang untuk melakukan tugas yang diatur sesegera mungkin. Bersambung. Bab 318 menerima murid. Ketika berdiskusi dengan para pedagang tentang pra-penjualan toko, para tetua menyebutkan sedikit tentang rencana Sekte Awan Terapung untuk merekrut murid. Segera, sikap berbagai pedagang berubah. Mereka semua bersedia bekerja sama dengan Sekte Awan Terapung karena mereka melihat peluang bisnis yang cukup di dalamnya. Namun, bahkan setelah mendapatkan berita ini, masih banyak pedagang ragu-ragu yang merasa sedikit berisiko. Namun, ketika para tetua Sekte Awan Terapung mengatakan bahwa mereka dapat menyewa hanya untuk 1 bulan, dan sewa bulan itu bisa dipotong, mereka tidak bisa duduk diam lagi. Lagi pula, kebanyakan dari mereka khawatir karena menyewa toko biasanya mahal. Dan setidaknya harus menyewa selama setengah tahun. Jika mereka tidak mendapat untung dalam setengah tahun, bukankah itu rugi? Saat ini sewanya hanya setengah, dan bisa disewa dalam waktu singkat, hanya sebulan. Jika merasa rugi, bisa berhenti kapan saja. Kerugiannya hanya 1 bulan, yang sepenuhnya berada dalam kisaran toleransi pedagang. Belum lagi belum tentu akan merugi. Siapa yang mau melewatkan kesempatan seperti itu? Sebaliknya, membayar sewa 1 tahun, kemudian uang. Sewa bisa mendapat potongan, dan jika ingin meneruskan kontrak, membayar sewa sepertiga lebih sedikit akan membuat kurang menarik. Lagi pula, setahun tidak sebentar. Jika tidak menghasilkan uang, tetapi menyewa untuk 1 tahun lagi, bukankah itu kerugian besar? Kecuali beberapa petualang, tidak ada yang memilih untuk menandatangani kontrak reguler dengan toko Sekte Awan Terapung selama lebih dari 1 tahun. Ini sedikit mengecewakan.
Tapi tidak peduli apa, pasar besar yang akan dibangun Elton Su, apakah itu mall, restoran, atau toko, akhirnya telah terjual sebelumnya. Selama semua orang telah menyerahkan uang, mereka dapat membukanya kapan saja. Terlebih lagi, jika pasar besar yang diciptakan oleh Sekte Awan Terapung tidak dikelola dengan baik, itu tidak perlu banyak diperbincangkan. Tetapi jika dikelola dengan baik, apakah takut kontrak tidak akan diperpanjang? Pada saat yang sama, berita tentang rencana Sekte Awan Terapung untuk merekrut murid juga tersebar luas. Ini segera menarik perhatian banyak orang. Di mata banyak pebelah diri, Sekte Awan Terapung pasti akan menjadi kekuatan yang sebanding dengan Pulau Riuli. Atau bahkan lebih kuat. Perekrutan murid oleh 3 kekuatan utama lainnya telah mendekati kejenuhan. Kecuali ada hubungan, atau bakatnya benar-benar luar biasa, baru mungkin untuk bergabung dengan 3 kekuatan utama. Dan Sekte Awan Terapung baru saja dimulai. Masih banyak murid yang membutuhkan, dan itu tidak jenuh sama sekali. Oleh karena itu, untuk sementara, banyak pebelah diri datang ke lingkungan Sekte Awan Terapung, hanya untuk mendapatkan kesempatan langka itu. Meskipun dikatakan bahwa merekrut murid hanya untuk memberi Sekte Awan Terapung cara menghasilkan uang, tetapi masih perlu memilih beberapa pebelah diri yang layak. Terutama orang yang dapat dengan mudah memasuki 3 kekuatan utama, itu adalah hal yang paling penting. Bagaimanapun, pertama kali merekrut murid, jika rekrutannya terlalu baik dan buruk, bagaimana bisa memberi contoh bagi para pendatang baru berikutnya? Untuk memilih murid yang lebih baik dan lebih cocok, setelah berdiskusi dengan Shen Sikong, Elton Su akhirnya menemukan caranya. Dan cara ini adalah bahwa seorang pebelah diri yang dapat memasuki Sekte Awan Terapung dan menjadi murid Sekte Awan Terapung memiliki harapan untuk menjadi murid dari Master Sekte, Elton Su. Bahkan jika benar-benar tidak bisa menjadi murid Elton Su, masih bisa mendapatkan bimbingan pribadi Elton Su. Sekilas, gimik ini tidak terlihat menarik, tetapi daya tariknya sangat besar. Meskipun ada banyak keraguan tentang kultivasi Elton Su, banyak pebelah diri telah mendengar bahwa kultivasi Elton Su hanya setengah tingkat manusia dewa. Ini tidak terlalu tinggi. Namun, kekuatan Elton Su cukup untuk menarik perhatian mereka. Dan semakin rendah kultivasi, semakin banyak perhatian yang akan dia tarik. Bagaimanapun, basis kultivasinya rendah, tetapi kekuatannya sebanding dengan alam inti bumi. Bahkan pernah membunuh orang yang kuat dari alam inti bumi. Ini sudah cukup untuk membuat semua orang ingin menyembah Elton Su sebagai guru. 3 hari berlalu dalam sekejap. Masih ada setengah bulan sebelum pemilihan murid oleh Sekte Awan Terapung. Tetapi itu menarik cukup banyak orang sehingga hanya bisa digambarkan sebagai tempat yang penuh sesak. Ketika tidak ada cara lain, banyak pebelah diri hanya bisa tidur di udara terbuka di luar pasar Sekte Awan Terapung. Menunggu Sekte Awan Terapung mulai merekrut murid. Dan anggota dari berbagai toko sudah membuka bisnis, satu persatu, semuanya merasa sangat senang. Dengan arus orang yang begitu besar, bahkan jika hanya ada 1 orang dari 10 atau 100 orang yang mau membeli barang-barang mereka, itu tidak masalah. Karena orangnya benar-benar banyak. Makan, minum dan bersenang-senang. Belum lagi makanan, pakaian, perumahan dan transportasi, ini adalah suatu keharusan. Bahkan jika bisnisnya tidak terlalu bagus, itu juga tidak akan terlalu buruk. Item yang paling laris saat ini adalah obat-obatan dan senjata. Meskipun tidak tahu bagaimana Sekte Awan Terapung akan memulai seleksi, mereka yang memiliki basis kultivasi tinggi dan kekuatan yang kuat akan selalu dimasukkan dalam daftar terlebih dahulu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Sekte Awan Terapung mengumumkan berita itu terlalu buru-buru. Jadi semua orang memikirkan berbagai cara untuk meningkatkan basis kultivasi, meningkatkan kekuatan tempur, dan menajamkan senjata. Tentu saja semuanya mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan, sehingga bisa memiliki performa yang sangat bagus. Melihat semakin banyak pebelah diri datang, Elton Su sangat jelas, mungkin lebih dari setengahnya hanya untuk menonton kesenangan. Bahkan bukan tidak mungkin ada yang diam-diam membuat masalah. Namun, Elton Su tidak peduli tentang ini. Dia tidak peduli sama sekali.
Alasan mengapa Elton Su memilih untuk merekrut murid adalah untuk meningkatkan aliran orang. Bahkan pemilihan murid hanya kebetulan saja. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan situasi spesifik pemilihan. Setengah bulan tidak lama, dan dengan cepat berlalu. Mengenai pemilihan murid Sekte Awan Terapung di babak pertama dan babak kedua, Elton Su tidak memperhatikan. Karena hanya mereka yang berusia di bawah 200, serta pebela diri tingkat Yin yang penuh saja sudah puluhan ribu orang. Dia tidak bisa mengamati semuanya. Hanya dalam seleksi terakhir, ketika hanya ada lebih dari 100 orang, Elton Su akhirnya muncul. Pada saat ini, sebenarnya, di antara lebih dari 100 prajurit, kebanyakan sudah bisa langsung menjadi murid Sekte Awan Terapung. Dan beberapa dari mereka adalah murid elit langsung. Selain itu, di antara mereka, ada beberapa orang berbakat. Elton Su ingin menerima mereka secara langsung sebagai murid. Hanya saja ketika dia berpikir bahwa dia akan segera meninggalkan Kepulauan Ryuli, tidak ada cara untuk mengajari mereka. Bukankah itu membuang-buang bakat para pebela diri ini? Oleh karena itu, Elton Su secara langsung membentuk formasi besar, yang penuh dengan formasi ilusi yang kuat. Formasi ilusi yang saling terkait sedang bergerak. Bahkan jika jiwa seseorang dengan kemauan yang kuat telah diubah, dia dapat terjebak untuk beberapa waktu. Pada akhirnya, Elton Su memutuskan bahwa jika bisa bertahan selama 1/4 jam, dia bisa tetap sebagai murid Sekte Awan Terapung. Jika bertahan selama 2/4 jam, bisa mendapatkan nasihatnya. Dan jika bisa bertahan selama 3/4 jam, bisa mengajukan pertanyaan kepadanya. Adapun mereka yang bertahan selama 4 jam, mereka dapat menyembahnya sebagai guru dan menjadi muridnya. Namun, Elton Su tidak berpikir ada orang yang bisa bertahan di dalamnya selama 4 jam. Dan bahkan jiwanya jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya, juga sangat sulit untuk bisa bertahan. Elton Su berpikir itu tidak mungkin. Tetapi sebagian besar pebela diri yang dipilih melalui banyak tes tidak berpikir begitu, dan mereka semua bersemangat. Setelah memasuki formasi ilusi, seperti yang diduga Elton Su, kecuali beberapa yang sedikit kurang tegas dalam pikiran mereka, semuanya lulus ujian dan dapat bergabung dengan Sekte Awan Terapung. Dan 9 dari 10 prajurit, setelah bertahan selama 1/4 jam, mulai menyerah satu persatu. Karena semakin jauh, semakin sulit untuk bertahan. Pada akhirnya, hanya ada 13 dari lebih dari 100 prajurit yang bertahan selama 2/4 jam. Dan di antara ke-13 ini, 2 dari mereka tersingkir setelah hampir 2/4 jam. Setelah itu, 8 lainnya tersingkir. Hanya ada 2 yang bertahan sampai 3/4 jam. Di antara keduanya, satu benar-benar jenius, dan di sepanjang jalan, dia bertahan selama 3/4 jam dengan kemauannya sendiri. Untuk pebela diri yang sangat berbakat, Elton Su sangat menghargainya. Karena itu bukan hanya bakat yang sangat kuat, tetapi juga kemauan yang kuat. Ini ada apa yang dilihatnya. Adapun yang lainnya, Elton Su merasa sedikit aneh. Karena pebela diri lain, dia dengan hati-hati mengamatinya di dalam dan di luar, tetapi menemukan bahwa bakatnya hanya dapat dianggap biasa. Dia merasa agak ajaib karena orang itu dapat berkultivasi ke tingkat gabungan spiritual. Dan sepertinya kemampuannya tidak kecil, dan sepertinya kekuatannya juga tidak lemah. Adapun yang lain, dia belum menemukan kelebihan dari pebela diri ini. Namun, pria yang tampak bodoh yang tidak tergerak dalam menghadapi susunan ilusi yang dia buat. Seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Pada akhirnya, pebela diri berbakat dengan bakat luar biasa tidak dapat bertahan selama 4 jam. Dia hanya bertahan selama 3/4 jam, jadi dia hanya bisa menyerah. Namun, untuk penampilannya sendiri, pebela diri berbakat ini masih sangat puas. Dia merasa tidak ada yang bisa bertahan lebih lama darinya. Namun, ketika dia melihat susunan ilusi yang telah disiapkan Elton Su, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa masih ada satu orang dalam susunan ilusi itu. Pebela diri jerius tidak dapat mempercayainya. Tidak dapat membayangkan bahwa seseorang telah bertahan lebih lama darinya. Apalagi dia sudah berusaha sangat keras, dan akhirnya keluar saat dia sudah tidak tahan lagi.
Tapi sekarang sudah hampir 4 jam, dan pria muda bertubuh besar yang tetap berada dalam ilusi baik-baik saja, dan sepertinya dia tenang. Hal seperti itu sangat tidak terbayangkan sehingga pebela diri muda yang berbakat itu tertegun untuk sementara waktu, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, tidak hanya Elton Su, tetapi juga beberapa penatua melihat pria gemuk di dalam formasi ilusi itu dengan bengong. Sulit bagi semua orang untuk membayangkan bahwa orang yang bisa bertahan sampai saat terakhir sebenarnya adalah pria gemuk yang tidak mencolok. Setelah itu, Elton Su tiba-tiba berpikir bahwa segera akan menjadi 2 jam, dan kemudian, tidakkah dia harus menerima pemuda ini sebagai murid? Para tetua sekte awan terapung jelas juga memikirkan hal ini, dan tiba-tiba, ekspresi mereka menjadi rumit. Bahkan ada senyum di sudut mulut Saint Sikong. Lagi pula, dia dan Elton Su yang memikirkan ide penerimaan murid oleh Elton Su. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menerima murid. Namun, pada saat ini, karena kepercayaan dirinya, Elton Su membuat janji untuk menerima murid. Dia berpikir bahwa tidak ada yang bisa memenuhi persyaratannya. Tetapi pada saat ini, seseorang benar-benar melakukannya. Sekarang Elton Su bahkan tidak bisa melepaskan tanggung jawab ini. Bersambung.